Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kota-kota di Jepang bisa sangat rapi dan bersih, bebas dari gelandangan yang biasanya ada di kota besar di seluruh dunia? Jepang mengklaim bahwa tidak ada gelandangan di negaranya. Laporan menunjukkan tidak ada apa-apa, jalanan bersih. Di atas kertas masalah ini seolah sudah terselesaikan, tapi kenyataannya itu hanya ilusi. Gelandangan tetap ada di Jepang, hanya saja kamu tidak melihat mereka. Mereka disembunyikan dari pandangan, tidak terlihat di jalanan, dihapus dari statistik. Di Tokyo, tidak ada kota tenda, dan kamu hampir tidak akan menjumpai pengemis. Tapi bukan karena mereka tidak ada. Jepang hanya memastikan agar para gelandangan tetap tidak terlihat. Pada suatu malam yang tampak biasa saja, sekelompok pria memenuhi sebuah ruangan di dalam gedung. Tempat itu tampaknya hanyalah lokasi perjudian biasa. Orang-orang datang untuk membeli kupon balap kuda dari mesin otomatis yang mirip vending machine. Namun di balik keramaian yang terlihat, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih sunyi. Di antara mereka, ada sosok-sosok yang datang bukan untuk berjudi, melainkan untuk sekadar berlindung. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan ajang hiburan, tapi satu-satunya tempat yang bisa mereka tempati saat malam tiba. Sebuah tempat berteduh sementara dari kehidupan jalanan yang dingin dan tanpa arah. Kotobuki adalah salah satu dari 3 kawasan tradisional pekerja harian, yang juga dikenal dengan istilah doyagai. Orang-orang tinggal di sini, di kamar-kamar sempit yang menyerupai rumah penampungan dan mencari pekerjaan serabutan di sekitar. 2 kawasan lainnya adalah Sonia di Tokyo dan Kamagasaki di Osaka. Meski merupakan tempat tinggal dan kerja, kawasan ini secara historis juga menarik populasi miskin dan gelandangan. Para relawan menyebut kawasan-kawasan ini sebagai kota orang-orang yang kesusahan yang hidup di dalam masyarakat yang beradab. Mayoritas penghuninya adalah pria, dan mereka cenderung memiliki masalah kesehatan lebih banyak dibanding wilayah lain. Ada anggapan umum bahwa distrik pekerja harian ini telah sepenuhnya berubah menjadi kawasan bantuan sosial, dan itu sebagian benar. Kamagasaki dan Kotobuki muncul ketika orang-orang dari kawasan kumuh dipindahkan ke sana. Tahun 1911 di Osaka dan pertengahan tahun 950-an di Yokohama. Tempat tinggal khas di Kotobuki terlihat seperti kamar mungil seluas 3 tatami, sekitar 5 meter persegi. Kamar ini biasanya dipenuhi peralatan dapur, TV, kulkas, kasur, pakaian, sepatu dan segala kebutuhan hidup lainnya. Pada tahun 2016, seseorang yang tinggal di kamar seperti ini menerima sekitar 146.000 yen bantuan pemerintah, sekitar $1.253 saat itu. Uang ini biasanya dibagi rata antara sewa dan kebutuhan harian. Namun sebenarnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar pernah memiliki rumah sendiri, dan kondisi hidup mereka sangat buruk. Jadi, kenapa mereka tidak disebut gelandangan? Sebenarnya, istilah gelandangan di Jepang cukup spesifik. Undang-Undang Swadaya Tunawisma tahun 2002 mendefinisikan gelandangan sebagai orang yang hidup di tempat umum seperti jalan dan taman, tidak termasuk mereka yang tinggal di penampungan atau hunian sementara. Definisi sempit ini berarti banyak gelandangan tidak tercatat dalam statistik resmi. Bahkan orang-orang yang hidup dalam kondisi sulit masih secara teknis tidak dianggap sebagai gelandangan. Penghitungan gelandangan di Jepang biasanya dilakukan pada siang hari dengan melihat jumlah orang di taman atau pinggir sungai. Mereka hampir tidak menghitung siapapun di malam hari. Selain itu, ada beberapa cara umum untuk tidak masuk dalam statistik gelandangan, dan masyarakat Jepang sangat memanfaatkannya. Sebagai catatan, pada Januari 2025, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang melaporkan terdapat 2.591 orang gelandangan di seluruh negeri. Dengan populasi sekitar 124 juta jiwa, jumlah ini sangat kecil, kurang dari 1%. Bahkan, Jepang dianggap sebagai negara dengan tingkat tunawisma terendah di dunia, bersama Finlandia. Namun, tentu saja, kenyataan di lapangan sangat berbeda. Trik pertama untuk tidak masuk dalam statistik gelandangan di Jepang adalah tetap tersembunyi. Di kota-kota Amerika Serikat seperti Los Angeles, New York, atau San Francisco, kam-kam gelandangan besar menjadi tanda nyata dari krisis yang sedang berlangsung. Kota-kota tenda ini adalah bukti kegagalan sistem sekaligus pemicu kemarahan publik. Orang-orang yang terpaksa tinggal di jalan biasanya mendirikan tenda-tenda berdekatan demi keamanan dan membentuk komunitas. Di beberapa kota seperti Seattle, Washington, kamp tenda bahkan disahkan oleh otoritas setempat.
Pada tahun 2017, National Law Center on Homelessness mencatat lonjakan sebesar 1,342% dalam jumlah camp unik yang dilaporkan oleh media. Tahun 2007 hanya ada 19 camp terdokumentasi, sementara pada pertengahan 2017, jumlah laporan telah mencapai 255 dan jumlah ini terus meningkat. Namun di Jepang, kamu tidak akan pernah melihat hal seperti itu. Setiap malam di kota, ratusan orang mengeluarkan kotak kardus mereka untuk tidur di dalamnya. Dan pada pagi hari, kotak-kotak itu dilipat dan disembunyikan dari pandangan. Di siang hari, para gelandangan di Jepang berusaha menyatu dengan masyarakat dan menghindari perhatian. Mereka tidak mengemis, tidak meminta uang receh, dan tidak terlihat kumal. Kalau kamu bertemu mereka di jalan, kamu mungkin tidak akan menyangka bahwa mereka tidur tanpa atap semalam sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Semua kembali pada norma budaya. Di Jepang, memperlihatkan kesulitan secara terbuka sangat tidak diterima. Secara geografis, para gelandangan biasanya berkumpul di taman kota, sepanjang jalan, dan di tepi sungai, agar tetap tak terlihat. Karena menjadi gelandangan dipandang sebagai sesuatu yang memalukan, hal ini membuat mereka makin sulit terlihat. Meminta bantuan dianggap sebagai kegagalan pribadi, dan para gelandangan seringkali dimarginalkan hingga dilupakan oleh masyarakat. Masalah ini sangat menimpa kaum pria, yang jumlahnya lebih dari 90% dari populasi gelandangan. Karena itu, banyak dari mereka menghindari ruang publik dan mencari perlindungan di kafe internet. Kebanyakan gelandangan bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan dan memutus kontak dengan keluarga karena rasa malu. Toilet umum dan tempat mencuci tersedia di banyak tempat di Jepang, jadi para gelandangan tetap cukup bersih agar tidak menonjol di tengah keramaian. Namun, masalah terbesar dari menjadi tak terlihat dan berusaha tetap tak terlihat adalah rasa malu. Pria yang tidak punya penyakit atau cedera yang jelas biasanya dihujat karena dianggap malas. Sementara pejabat Jepang cenderung lebih bersimpati pada perempuan dalam kondisi yang sama dan lebih sering memberi bantuan. Ini karena pola pikir konservatif yang masih kuat. Contoh nyata dari rasa malu terhadap tunawisma bisa dilihat dalam artikel tahun 2016. Seorang wartawan yang meliput dapur umum untuk gelandangan mendapati bahwa semua yang membutuhkan makanan mengantri dengan tenang, tapi tidak ada yang mau difoto. Beberapa bersedia menunjukkan betapa bersihnya kotak tempat tinggal mereka, tapi tetap menolak wajahnya diekspos. Para relawan pun enggan diwawancarai atau difoto. Di Jepang, gagasan bahwa masyarakat harus membantu gelandangan belum berkembang dengan baik. Di masa lalu, orang yang berusia di bawah 65 tahun dan menjadi gelandangan dianggap pemalas, dan membantu mereka dianggap tidak pantas. Sampai sekarang pun, Jepang masih membuat hidup gelandangan sulit. Misalnya, ada undang-undang resmi yang melarang mengemis dan bisa dianggap sebagai tindak kriminal. Ditambah lagi, ada stigma sosial bahwa menjadi gelandangan adalah kesalahan pribadi. Bahkan tata ruang kota dirancang agar para gelandangan tidak bisa duduk atau tidur di jalan. Mereka benar-benar diupayakan agar terusir dari komunitas. Menurut survei dari Tokyo Spring Homeless Patrol, banyak gelandangan bahkan tidak tahu adanya program bantuan sosial, dan mereka yang tahu pun mengatakan bahwa proses pengajuannya sangat rumit dan rinci, dan jangan lupa, menjadi gelandangan itu sangat memalukan. Jadi, banyak orang memilih untuk tidak mengajukan permohonan bantuan. Beberapa bahkan mengatakan polisi mengusir mereka atau menyuruh mereka bersembunyi meski tak ada orang di sekitar. Ada juga perasaan di antara para gelandangan bahwa pemerintah sedang berusaha menutupi seberapa parah sebenarnya masalah ini. Namun, menyembunyikan diri dari statistik bukan satu-satunya cara agar tidak disebut gelandangan secara resmi. Mereka yang tinggal di hotel kapsul, tempat kos murah, atau lokasi yang tidak memenuhi standar layak huni, juga masuk dalam definisi luas tunawisma. Kelompok ini sulit dihitung, namun bisa mencapai puluhan ribu orang di seluruh negeri. Penampungan gelandangan di Jepang tidak penuh sesak, dan media suka membandingkan situasinya dengan Amerika Serikat. Tapi di banyak wilayah Jepang, tingginya biaya hidup membuat hunian layak tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain penampungan gelandangan, banyak orang miskin Jepang akhirnya tinggal di kawasan doya seperti yang disebutkan di awal. Di Tokyo sendiri tidak ada penampungan darurat seperti di Amerika Serikat, tempat orang bisa datang dan tidur semalam. Karena itu tidak sesuai dengan tujuan utama Tokyo, mengeluarkan orang dari jalan dan memberi atap dalam bentuk apapun. Jadi, kota ini memiliki sekitar 150 penampungan jangka panjang, semacam asrama yang dikelola LSM dan didukung tidak langsung oleh pemerintah. Sekitar 4.000 orang tinggal di sana. Namun tempat-tempat ini memiliki reputasi buruk, beberapa rusak,
Kebanyakan penuh sesak, banyak aturan, dan hampir tidak ada privasi. Banyak gelandangan justru lebih memilih tidur di jalan daripada tinggal di penampungan bergaya asrama ini, karena di jalanan mereka merasa lebih bebas dan tidak stres. Ada juga fenomena pengungsi kafe internet, orang-orang yang tinggal di kafe internet atau warnet dan menjadikannya rumah. Mereka biasanya tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mampu menyewa tempat tinggal. Kafe-kafe internet awalnya hanya menawarkan layanan internet, tetapi kini banyak yang memperluas layanan. Mereka menyediakan ruang pribadi, akses internet, fasilitas dasar seperti kamar mandi, bahkan pakaian dalam dan kebutuhan pribadi lainnya. Beberapa juga memberikan minuman dan sup gratis, bahkan makanan layaknya restoran. Yang paling penting, mereka menyediakan bilik pribadi dengan kursi malas yang bisa disewa per jam, per hari, atau semalam. Bilik ini dipisahkan dengan dinding kayu tipis, dan deretan bilik dipisahkan oleh lorong panjang. Karena Tokyo memiliki banyak sekali kafe internet, hampir semua orang bisa menemukan tempat untuk tidur semalam. Tentu, tidak semua pengunjung kafe internet adalah gelandangan. Beberapa adalah pebisnis yang terlalu larut minum dan ketinggalan kereta terakhir. Tapi sebagian besar benar-benar tidak mampu menyewa tempat tinggal. Kafe internet memberi mereka tempat berteduh dan privasi. Staf tidak banyak tanya dan menerima pembayaran tunai. Privasi menjadi hal penting karena tidak ada yang ingin keluarga atau bosnya tahu bahwa ia adalah gelandangan. Kamu mungkin berpikir bahwa Jepang tidak melakukan apa-apa soal tunawisma, hanya menyembunyikan dan mempermalukan mereka. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Penurunan jumlah gelandangan di Jepang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan inisiatif sosial sejak akhir 90-an dan awal 2000. Salah satunya adalah Undang-Undang Swadaya Tunawisma. Undang-undang ini bertujuan membantu gelandangan menemukan pekerjaan dan menjadi mandiri. Di Tokyo, didirikan pusat bantuan mandiri dan disediakan hunian sementara bagi mereka yang tidak lagi bisa hidup di jalan. Jumlah penampungan juga bertambah signifikan antara 1998 hingga 2010. Para gelandangan bisa mendapatkan hunian sementara sekaligus layanan rehabilitasi. Ada pula penampungan jangka panjang dan program dukungan sosial. Meskipun tidak populer, tempat-tempat ini tetap ada. Pemerintah juga memperluas program perlindungan penghidupan yang memberikan bantuan keuangan, termasuk subsidi sewa dan biaya hidup. Ada juga alasan lain mengapa jumlah gelandangan Jepang lebih sedikit, sangat sedikit dari mereka yang terlibat penyalahgunaan zat terlarang. Studi tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 1,6% dari populasi Jepang pernah mencoba narkoba. Karena narkoba ilegal, satu-satunya cara mendapatkannya adalah melalui geng. Dan sekitar separuh pecandu narkoba di Jepang memiliki hubungan dengan geng kriminal. Namun, banyak gelandangan di Jepang tetap menderita karena alkoholisme. Menurut Homeless Hub, 30-35% dari seluruh tunawisma di dunia memiliki penyakit mental. Di Jepang, orang dengan gangguan mental biasanya langsung dirawat di fasilitas psikiatri. Jepang memiliki 269 ranjang psikiatri per 100.000 penduduk, jauh lebih banyak dibanding Amerika yang hanya memiliki 25. Namun tetap saja jumlah tempat tidur tidak cukup. Lantas, berapa sebenarnya jumlah gelandangan di Jepang? Jika semua faktor di atas dihitung, angka sesungguhnya mungkin mencapai 100.000 hingga 200.000 orang, jauh lebih besar dari yang diakui secara resmi oleh kementerian. Krisis tunawisma modern di Jepang diyakini dimulai setelah Perang Dunia II, saat pengeboman membuat hampir 9 juta orang kehilangan tempat tinggal. Namun, keajaiban ekonomi pasca perang, dengan pertumbuhan industri dan inovasi yang cepat, membuat angka tunawisma menurun drastis hingga tahun 1960-an. Survei nasional pertama tentang tunawisma di Jepang pada 2003 menemukan ada 25.296 gelandangan, 23,4% diantaranya tinggal di Tokyo. Kebanyakan adalah pria tua dengan usia rata-rata 56 tahun, kelompok yang paling terpukul oleh tunawisma. Mereka adalah korban dekade yang hilang. Dulu mereka mengandalkan pekerjaan seumur hidup. Tapi di tahun 90-an, banyak pria paruh baya kehilangan pekerjaan. Mereka tidak punya mobilitas sosial untuk pindah karier. Dan ketika mereka tidak bisa lagi bekerja, mereka dibiarkan sendiri, tanpa tabungan, tanpa dukungan keluarga. Sebagian besar adalah mantan buruh atau pekerja tak terampil yang terlalu tua untuk mempelajari keahlian baru dan akhirnya terjebak dalam kehancuran ekonomi Jepang. Namun waktu terus berjalan, dan kini gelandangan generasi baru mulai muncul di Jepang.
Peneliti menyatakan bahwa pandemi memperburuk kondisi finansial banyak warga Tokyo. Laporan dari organisasi amal menunjukkan lonjakan besar pada jumlah orang yang datang ke dapur umum. Tahun 2022, lebih dari 400 orang antre untuk makanan. Sebelum pandemi, jumlahnya hanya sekitar 100. Angka serupa terlihat di tempat lain. Contohnya, distribusi makanan gratis oleh Moi Support Center meningkat dari 60 orang menjadi lebih dari 400 per minggu. Tanda lain yang jelas adalah lonjakan permintaan bantuan perumahan publik. Angka persetujuan bantuan meningkat 34 kali lipat sejak awal pandemi. Ketika pandemi dimulai awal 2020 dan Jepang menyatakan status darurat, banyak kafe internet terpaksa tutup. Untuk mencegah lonjakan tunawisma di jalanan, pemerintah Tokyo menyewa ribuan kamar hotel bisnis untuk menampung mereka hingga status darurat berakhir. Ini mungkin langkah paling nyata yang diambil pemerintah untuk mendukung para gelandangan selama pandemi. Pada akhirnya, meskipun Jepang tampak bersih, teratur, dan seolah tanpa gelandangan, kenyataannya jauh lebih kompleks. Para tunawisma tetap ada, bersembunyi di kafe internet, kamar sempit, dan sudut-sudut kota yang tak terlihat mata. Mereka bukan hilang, hanya disingkirkan dari pandangan. Jepang memang telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi tunawisma. Namun stigma sosial, tekanan budaya, dan sistem yang membatasi membuat banyak dari mereka tetap terjebak dalam ketidakjelasan status dan hidup yang tak layak. Mungkin saatnya kita berhenti terpukau oleh citra luar dan mulai membuka mata pada kenyataan yang tersembunyi di balik kesempurnaan itu.